يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Siswa siswi kelas 10 dan kelas 11 yang kami cintai dan kami banggakan, kita akan mengadakan kegiatan pesantren Ramadan, namun dalam tahun ini berbeda seperti biasa, yaitu kita adakan dengan daring atau dalam jaringan. Berikut akan kami perkenalkan narasumber yang telah bersama kita, yaitu Al-Ustadz Arif Budi Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah ni'mal maula wa ni'man nasir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa may yunkiruhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyal huda walladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Siswa-siswi SMKN 1 Paringin yang dirahmati oleh Allah, mari kita memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan dapat menjadikan kita pribadi yang baik, karena tujuan dari berpuasa itu jelas, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa. Apa itu takwa? Yaitu mengerjakan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Mengerjakan yang diperintahnya cukup semampunya, mastata'tu. Akan tetapi menjauhi larangannya itu mutlak harus bagi kita semua menjauhinya. Sehingga nanti diharapkan setelah berakhirnya bulan Ramadan ini kita menjadi pribadi yang bertakwa, sehingga dapat menjalankan apa-apa yang telah kita pelajari di bulan Ramadan di bulan-bulan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat kita semua berhak mendapat syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, adapun tema bahasan kita akan membahas tentang apa sih itu puasa. Di dalam perkataan daripada Abdurrahman bin Auf rahimahullah ta'ala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Syahrul Ramadana syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayaumi waladtuhu ummuh. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Bulan Ramadan, bulan yang diwajibkan oleh Allah berpuasa. Dan di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan sholat malam. Maka barang siapa yang berpuasa dan sholat malam pada bulan itu karena iman dan mengharap ridha Allah, maka dia akan terhapus dosa-dosanya seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Bayangkan seorang bayi itu suci tanpa dosa. Mudah-mudahan kita seperti itu. Kemudian
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aftara yawman min Ramadana min ghairi rukhsatin, rakhasahu wallahu lahu wala maradin walam yaqdihi shamud dahri kullihi wa in shoma." Siapa yang tidak berpuasa sehari pada bulan Ramadan tanpa uzur, tanpa alasan yang diizinkan dibenarkan oleh Islam, maka tidak dapat dibayar dengan puasa sepanjang masa meskipun dilaksanakannya. Jadi orang yang tidak berpuasa dengan tanpa alasan yang jelas, kan alasan-alasan yang boleh itu kan seperti sakit, musafir, atau melahirkan, maka itu boleh tidak berpuasa. Tetapi ini tidak ada alasan yang jelas, maka meskipun ia mampu mengqadanya dan tunai kewajibannya dalam membayar sehari berpuasanya, maka sungguh pahalanya tidak menyamai dengan pahala yang berada di bulan Ramadan itu sendiri. Jadi kewajibannya untuk menggugurkan kewajiban berpuasa tunai, akan tetapi pahalanya sungguh jauh berbeda dari apa puasa di bulan Ramadan. Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, siapa yang tidak puasa sehari dari bulan Ramadan tanpa uzur, maka tidak dapat dibayar dengan puasa sepanjang masa. Jadi sama halnya seperti yang diungkapkan tadi, bahwasanya pahalanya tidak sama seperti berpuasa di bulan Ramadan itu sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah berfirman, setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan 700 lipat kali. Ya. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan puasa Allah lipat gandakan pahalanya. Dan puasa itu adalah untukku, kata Allah. Maksudnya yang menilai pahala puasa seseorang adalah Allah itu sendiri. Misalkan nih, orang tadi mau berwudu, kalau dia mau curang, tidak jujur dengan puasanya, dia bisa saja minum sambil berwudu. Tetapi Allah Maha melihat, Allah Maha memandang, tahu, oh ini sungguh-sungguh berpuasa atau tidak. Jadi Allah yang berhak membalas pahala orang yang berpuasa. Dan balasan puasa ini berbeda-beda sesuai tingkat kelelahan orang yang berpuasa tersebut. Misalkan orang tadi berpuasa sambil bekerja untuk mencari nafkah anak dan istri, itu pahalanya lebih daripada orang yang tidak bekerja. Orang yang mengisi waktunya dengan membaca Al-Quran, dengan sholat sunnah tambahan, dengan bersedekah, berbeda pahalanya dengan yang tidak melakukan. Jadi yang berhak membalas pahala orang berpuasa adalah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasa merupakan perisai daripada api neraka. Dan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada misik kasturi. Ya meskipun di dunia kita ya, kalau orang berpuasa itu kurang sedap ya bau nafas orang yang berpuasa, tetapi hakikatnya di akhirat nanti harum seperti misik kasturi. Yang pasti di akhirat nanti berbeda dengan misik yang ada di dunia. Yang di dunia ini tidak seberapa. Segala sesuatu yang ada di surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah dibayangkan di hati kita. Sesuatu yang luar biasa indah. Nah kemudian apabila ada orang yang memaki, mendebat kita, maka hendaklah katakan aku berpuasa. Dan orang yang berpuasa itu memperoleh dua kebahagiaan, yaitu ketika berpuasa dan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ketika hari raya Idul Fitri. Kemudian lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba malam pertama bulan Ramadan, dibelenggulah syaitan. Nah, ini hadisnya nih. Itu memang ada. Mungkin kita sering mendengar tuh, katanya syaitan, jin-jin yang jahat itu dibelenggu. Ternyata benar ya. Akan tetapi pertanyaannya, kenapa kok ketika bulan Ramadan tetap ada orang yang maksiat? Ya. Syaitan, iblis itu kan hanya membisikkan ya. Hanya membisikkan di hati manusia untuk berbuat jahat, sedangkan yang berbuatnya adalah manusia itu sendiri.
Akan tetapi pada bulan Ramadan ini khusus godaannya itu dikurung oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terlalu banyak mengganggu manusia. Sehingga dalam penelitian pun ya dikabarkan bahwa tingkat kejahatan pun menurun ketika bulan Ramadan ini. Tetapi tadi ya, kenapa masih ada orang yang suka berbuat dosa di bulan Ramadan? Jadi begini, saya memberikan pemahaman agar siswa-siswi sekalian bisa mengerti. Misalkan ada seekor harimau dikurung dalam sebuah sel tahanan. Dikurung itu bukan berarti mati. Ya. Maka apabila ada orang yang mendekat kepada sel tahanan tadi, kira-kira akan diterkam tidak oleh si harimau? Tetap akan diterkam. Maksudnya adalah apabila kita bulan puasa ini tidak bisa menjauhi maksiat, justru kita mendekati dengan maksiat itu, tetap aja kita akan masuk dalam maksiat itu. Jadi jangan coba-coba mendekati maksiat, karena kita siap-siap akan diterkam oleh harimau tadi.